yang saya paling ingat itu dulu saya jadi sopir Gojeknya pada saat beliau hamil. Loh, benar ini saya sopirnya. Sampai tanganku hitam gitu. Cek seneng ya lo. San, saya perlu ke Sidoarjo, ayo gitu. Kayak gitu. Susah yang setia mengantar ke sana kemari. Cek seneng ya gitu. Masalahnya saya seneng ngukur jalan itu aja. Yang Mbak Nurul nggak tahu gitu. Jadi kalau diajak, ayo Sidoarjo, ayo ke sana, ayo gitu kan. Kami dulu pernah ditangkap polisi bersama. Loh enggak, ini serius, banyak yang nggak ngerti. Soalnya waktu itu kan saya cerita dulu biar beliau mau cerita dipancing. Saya kan punya motor, tapi motornya itu platnya putih gitu ya. Saya biarkan aja, nggak apa-apa, namanya beli motor bekas, tapi bekasnya masih kredit kayak gitu kan. Terus singkat cerita, pada saat hari itu kita ada go-kart ya, kart race tahun 88. Kita panitia pertama kali di mesin ITS itu pada waktu itu adalah panitia go-kart. Oke. Jadi kami dengan asiknya boncengan terus sampai di Kertajaya Indah Timur ya waktu itu ya. Tiba-tiba dihentikan polisi yang bawa pickup ya. Singkat cerita ditanya, ini kenapa platnya begini? Saya bilang, iya Pak, ya memang saya beli begini gitu ya. Langsung nggak pakai babi bu. Saya waktu itu nggak punya SIM ya Mbak ya. Saya nggak punya SIM juga dan kami tidak pakai helm juga waktu itu ya, triple kesalahannya. Langsung motornya diambil, diangkat, dinaikkan ke pickup. Saya dan Mbak Nurul juga harus naik ke pickup. Bayangin, gitu kan. Mungkin Mbak Nurul bisa melanjutkan karena berikutnya yang negosiasi sampai dilepaskan sama Pak polisinya itu beliau. Ya tapi polisinya ya apa? Kenapa kok yang ditangkap itu anak ITS mahasiswa gak ada duit? Jadi ceritanya harus golek sarapan, sing digoleki orang ada duit. Ya udah Pak, mau naikin pickup aja. Terus njaluk apa orang duwe opo-opo. Terus ya setelah ngobrol agak panjang, kali lebar kali tinggi, akhirnya ya dilepas juga. Wis gak ono untungnya ra mbak wedok loro iki, wis gak ono untungnya, dilepas ae wis. Tapi ya untung ya kalau zaman sekarang itu mahasiswa mesin itu udah lebih tertib ya. Nggak ada lagi mungkin yang keluar pakai motor platnya putih, nggak pakai helm, nggak punya SIM gitu ya, parah itu, double kombinasinya itu ya. Terus selama ini saya bersahabat dengan beliau bertiga ini ya, kami bersahabat itu. Saya meskipun merasa jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Tapi kalau saya melakukan sesuatu, saya merasa banget ya dukungan dari beliau berdua ini gitu kan. Apapun itu, termasuk jadi agen asuransi, teman-teman, serius ini gitu kan. Jadi biasanya walaupun tempat tinggal kami itu berjauhan gitu ya, kami masih kontak ya. Terutama kalau misalnya saya lagi ke Jakarta gitu ya, kita berusaha ngumpul bertiga, lengkap dengan putra putrinya gitu kan, seperti itu. Terus kalau teman-teman saya bersyukur ya masuk ke teknik mesin ITS, angkatan kita ini di kampus itu kita julukannya angkatan kompak gila loh. Nggak tahu teman-teman sadar nggak itu? Oh gitu ya. Tapi iya sih. Nggak apa-apa, aku terima itu, nggak apa-apa. Itu kenyataan. Katanya gini, kalau yang paling kecil itu gila, berarti kakak-kakaknya lebih gila lagi, katanya gitu kan. Apa meneh? Aku tambah gak lucu lagi kok ya, karena guyu bisa. Coba. Biarin dibilang gak lucu, saya mau agak serius sedikit. Serius loh, dengerin. Iya. Tadi menyambung pembicaraan tentang mau ngapain si M30 gitu. Saya melihat salah satu inspirasi yang harus dipikirkan adalah sharing cerita dari Danang tadi. Karena tidak mungkin suatu saat kita berada di posisi yang sama seperti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung ke kontribusi ke Alma Mater. Mungkin sudah diwakili banyak oleh Cak Rifki
kemudian siapa lagi yang lumayan gambit, lumayan aktif di KITS Jakarta Raya, dan pasukannya dari Swaya lumayan aktif saya lihat. Nah, yang lain terutama yang tidak hadir hari ini, harusnya ada usaha dari kita gitu. Something wrong dengan kita, kenapa teman kita tidak mau datang, terutama yang tidak mau datang, Cok. Kenapa teman kita belum bisa datang hari ini? Saya lebih strict. Ada 2 kategori. Mungkin Nurul karena halus bilangnya belum datang. Kalau saya yakin ada yang memang tidak mau datang, ada yang memang belum bisa datang, ada yang memang tidak bisa datang karena ada halangan, ada yang memang tidak mau sengaja datang. Coba Jawabannya apa ABCD? enggak. Multiple choice. Bukan, itu justru tantangan untuk kita, terutama yang mempunyai peluang untuk mendekati, ataupun mungkin memang tidak ada menariknya menjadi member M30 sehingga mereka tidak mau gabung lagi, atau kita tinggalkan aja mereka, kita cuek aja untuk moving forward, membuka lembaran baru seperti Danang dan Pra tadi. Kita tinggalkan mereka, atau apa opsinya. Tetapi menyambung apa yang akan kita lakukan untuk M30, mungkin salah satunya adalah sambung yang 2 tahun tadi. Setiap 2 tahun kita selalu bertemu, kemudian mereka mendengar, mudah-mudahan suatu saat mereka mau bergabung dengan kita lagi. Tentunya juga tetap kita list. Saya mengharap mungkin Julendra yang ada di kampus bisa punya list lengkap dari M30 yang dari awal, sehingga kita tahu. Saya kehilangan sampai sekarang, saya tidak terjawab. Ada satu teman yang perwalian dengan Pak Item, anaknya pendek, putih-putih, nggak ketemu namanya, saya lupa, tapi wajahnya saya ingat. Nggak bisa digambarkan. Pokoknya kalau nggak salah anak Madiun atau Blitar. Dulu sering sama Budi Prasojo. Ada Budi Prasojo? Ya itu Hairil Yananda, ya. Hairil Yananda. Terima kasih Tagor, ingat ternyata. Tagor sama Pak Item juga ya? Oh, ya Pak Item kan, benar kan, Hairil Yananda. Oh kan, nggak ada yang ingat temennya. Nggak ingat semua. Jadi ya itulah bagian dari tugas kita. Kita kumpulkan M30 yang sebenarnya, semuanya. Jangan cuma yang itu aja, lu lagi kelihatannya gitu. Suatu saat mudah-mudahan 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi benar-benar bisa komplit semuanya. Kalau di-arrange dengan baik. Akhirnya ketemu ya namanya ya. Oh, akhirnya ketemu, thanks. Jadi kalau di-arrange dengan baik dan difikskan tanggalnya, kalau memang mereka berniat gabung bisa kok. Itu aja dari saya. Thank you. Makasih. Terima kasih Mbak Cok. Sebetulnya hari ini pun pesertanya udah jauh lebih bagus daripada 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu itu kita hanya ber-44. 44 5 tahun lalu, dan ini nanti mudah-mudahan bisa 66 ya. Jadi itu kenaikan berapa persen tuh? 50%, luar biasa ya. Tapi itu masih belum separuh dari satu angkatan M30. Betul. Ini masih ada 50% teman kita yang hilang ya. Saya ada kenal beberapa ya, mungkin kayak Richard Harlan gitu, itu ada di Jakarta. Dia benar-benar nggak mau diajak reuni ya teman-teman. Tapi kalau saya lagi di Jakarta ditemuin mau gitu kan. Saya nggak tahu kenapa gitu, dia nggak mau pokoknya. Ya mungkin melihat kalau reuni ini tidak begitu. Iya, biasa-biasa aja mungkin gitu ya. Oke.